Perkenalkan, nama saya Agnes Pendiriana Prahinangin. Saya dari program akuntansi perpajakan. Saya akan menjelaskan tentang soal-soal pengujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pengauditan. Yang pertama, soal pertama, standar auditing yang mengatur tentang independensi, integritas, dan objektivitas auditor. Untuk seksi 110, yaitu mengatur tentang integritas, di mana prinsip integritas bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Yang kedua, seksi 120 yang mengatur tentang objektivitas. Prinsip objektivitas sendiri tidak membiarkan bias dan pembenturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dan pihak-pihak lain yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnis. Seksi 290 yang mengatur tentang independensi. Independensi menyakup dua, yaitu independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Yang B, mengapa auditor harus memiliki independensi? Karena independensi merupakan salah satu komponen aturan etika auditor yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi dan tidak boleh memihak dengan klien yang diaudit, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum, dan akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Yang C, jenis-jenis independensi yang harus dimiliki auditor. Yang pertama, independensi dalam pemikiran. Independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Yang kedua, independensi dalam penampilan, yaitu independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga atau di luar auditor dan klien bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Yang soal nomor 2, jenis-jenis opini auditor atas laporan keuangan. Yang pertama, unqualified opinion, atau wajar tanpa pengecualian. Opini ini biasanya ditambahkan dengan paragraf penjelasan. Yang kedua, qualified opinion, atau wajar dengan pengecualian. Opini ini terjadi karena terjadinya penerapan SA yang tidak sesuai. Yang ketiga, adverse opinion, atau tidak wajar. Opini ini terjadi karena pembatasan ruang lingkup audit saat terjadi pemeriksaan bukti audit. Yang keempat, disclaimer atau tidak memberikan opini. Opini terjadi karena banyaknya pembatasan ruang lingkup dan tidak adanya laporan keuangan saat pengauditan. Yang ketiga, asersi atas laporan keuangan. Secara umum, asersi manajemen atas lampiran keuangan terdapat 5, yaitu yang pertama, keberadaan atau keterjadian, yang kedua, kelengkapan, ketiga, hak dan kewajiban, yang keempat, penilaian atau alokasi, yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Biasanya, keberadaan dan keterjadian ini berisikan akun di laporan keuangan yang benar-benar ada dan terjadi. Untuk kelengkapan, biasanya semua transaksi yang sah telah dicantumkan di laporan keuangan. Yang ketiga, hak dan kewajiban, seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas merupakan hak dan kewajiban entitas pada pihak lain. Yang keempat, penilaian atau alokasi, biasanya seluruh data yang tercantum di laporan keuangan dan dinilai yang telah dinilai dan dialokasikan sesuai dengan PABU. Yang keempat, penyajian dan pengungkapan, biasanya seluruh penyajian di laporan keuangan telah disajikan dengan baik sesuai dengan SAK. Dalam asersi 315 terdapat tiga penggolongan asersi. Yang pertama, asersi atas golongan transaksi. Yang kedua, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Dan yang ketiga, asersi atas saldo akun. Soal nomor 4, resiko audit. Perbedaan resiko audit, resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi dan hubungannya. Yang pertama, resiko audit. Resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Yang kedua, resiko intern atau bawaan, yaitu kerentanan suatu asersi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan struktur pengendalian internal yang terkait. Yang ketiga, resiko pengendalian. Resiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat
waktu oleh SPI klien. Yang keempat, resiko deteksi. Resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Hubungannya yang pertama, terdapat hubungan yang terbalik antara resiko dan jumlah bukti yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Yang kedua, resiko audit pada tingkat yang rendah akan membutuhkan bukti yang banyak. Yang ketiga, hubungan terbalik pada resiko deteksi. Resiko deteksi pada tingkat yang rendah akan membutuhkan lebih banyak bukti. Yang keempat, pada resiko bawaan dan resiko pengendalian terdapat hubungan yang lurus dengan jumlah bukti yang dibutuhkan. Yang terakhir, bukti yang lebih sedikit diperlukan apabila resiko bawaan dan resiko pengendalian yang rendah. Yang kelima, hubungan antara resiko audit, bukti audit, dan materialitas. Hubungan materialitas, resiko, dan bukti audit. Yang pertama, jika bukti audit dalam jumlah besar, maka resiko audit akan kecil pada tingkat materialitas yang ditetapkan. Yang kedua, bukti audit dan resiko audit tinggi, maka tingkat materialitasnya akan rendah. Yang keenam, jenis-jenis bukti audit dan tingkat keandalannya. Yang pertama, ada paling handal yang diperoleh langsung oleh auditor. Yang kedua, bukti dalam bentuk dokumen, kertas, dan data elektronik atau media lainnya. Yang ketiga, bukti audit yang berupa dokumen asli. Yang kedua, yaitu keandalan yang rendah, yaitu bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung. Selanjutnya, bukti audit yang diperoleh secara lisan dan bukti audit yang diperoleh melalui mesin fotokopi, fax, atau audit yang telah difilmkan. Yang ketujuh, prosedur audit. Yang pertama, prosedur analitikal, yaitu mencakup pertimbangan atas perbandingan informasi keuangan atau non-keuangan dengan keuangan entitas dengan misalnya informasi kooperatif periode lalu, anggaran perkiraan atau ekspektasi auditor seperti estimasi penyusutan. Yang ketiga, informasi industri sejenisnya seperti perbandingan rasio penjualan entitas terhadap piutang usaha dengan rata-rata rasio industri dengan entitas lainnya yang memiliki ukuran sebanding dalam industri yang ada. Yang keempat, yaitu di antara unsur-unsur informasi keuangan yang akan diharapkan sebagai suatu pola yang dapat diprediksi berdasarkan pengalaman entitas. Prosedur analitikal dilakukan pada saat melakukan perencanaan audit, saat pengujian substansi pada penyelesaian audit. Yang kedua, melakukan inspeksi. Melakukan inspeksi atas fasilitas fisik atau aset berwujud, keberadaan dan kondisi fisik dari aset berwujud. Selanjutnya, melakukan inspeksi atas dokumen dan catatan. Yang keempat, ketetapan syarat-syarat kontrak atau faktur. Yang kelima, mengevaluasi kelengkapan bukti dokumen meliputi keaslian dokumen, mendeteksi keberadaan butir-butir yang tidak wajar. Yang ketiga, melakukan konfirmasi. Yang keempat, tahapan melakukan konfirmasi. Yang keenam, vouching. Yang kelima, penelusuran atau tracing. Yang kedelapan, yaitu melakukan pengamatan. Yang ketujuh, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedelapan, melakukan perhitungan ulang. Yang kesembilan, melaksanakan ulang atau reforman. Yang kesepuluh, teknik audit membentuk berbantuan komputer atau CAAT. Yang kedelapan, penilaian resiko pengendalian pengujian dan resiko pengendalian dan pengujian pengendalian. 1. Resiko pengendalian. Secara periodik manajemen wajib mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang dihadapi setiap bagian, sehingga dapat diantisipasi dengan pengendalian yang memadai dan tepat waktu. Langkah-langkah yang dibutuhkan yaitu menilai apakah laporan keuangan klien dapat diaudit. Yang kedua, menentukan taksiran resiko pengendalian didukung oleh pemahaman atas pengendalian internal. Yang ketiga, mengidentifikasi kekurangan pengendalian, kekurangan signifikan, dan kelemahan signifikan. Pengujian pengendalian. Pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengoperasian pengendalian internal klien dalam rangka mendukung estimasi awal atas risiko pengendalian. Tujuannya yaitu auditor harus memperoleh bukti tambahan selain dari pemerolehan pemahaman bahwa pengendalian internal dioperasikan secara efektif di seluruh atau setidaknya di sebagian besar periode audit. Jika
Jika melalui pengujian pengendalian auditor memperoleh bukti bahwa SPI telah dirancang dan dioperasikan secara efektif seperti yang diharapkan, maka resiko pengendalian sama atau lebih rendah. Nomor 9 yaitu penilaian resiko, deteksi, dan pengujian substansif. Menilai resiko audit. Auditor harus menilai salah saji material yang ada pada suatu asersi yang dibuat oleh manajemen. Sedangkan pengujian substansi merupakan prosedur yang didesain untuk menguji apakah ada salah saji moneter atau nilai rupiah yang secara langsung mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Terdapat 3 jenis pengujian substansif. Yang pertama, pengujian atas transaksi. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, pengujian atas saldo akun. Inilah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.